Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan bisa kita hitung, karena kita diciptakan oleh Allah itu tidak untuk menghitung nikmatnya Allah. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bukan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku Allah, maka aku Allah akan menambah nikmatnya kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maksudnya tidak mau bersyukur kepadaku Allah, maka aku Allah akan menyiksa pada kalian. Maka syukur kita kepada Allah itu harus lebih banyak daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur dengan ucapan, yaitu dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan perbuatan, yaitu kita selalu menertibkan ibadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, kita supaya bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menjumpai atau mengalami yang namanya permasalahan di dalam keluarga. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ini, perlu kita bisa mengambil sikap yang baik ketika kita sedang ada masalah dengan pasangannya, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Maka sebagai seorang istri, supaya bisa taat kepada suaminya, suami juga bisa menasehati yang baik, bisa mengarahkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Seorang istri di dalam hadis itu menjelaskan bahwa seorang istri itu adalah pelayan bagi suaminya. Jadi pelayan di sini maksudnya selalu memberikan
kesenangan-kesenangan, bisa melayani, bisa menghormati, bisa takzim, bisa taat kepada suaminya. Ketika suaminya sedang membutuhkan bantuan, ya supaya segera mengutamakan suaminya. Ketika dipanggil oleh suaminya, supaya segera datang menemui pada suaminya, walaupun dalam keadaan mungkin lagi nyuci piring atau lagi masak, ya. Itu ketika dipanggil oleh suaminya supaya mendatanginya. Bahkan Nabi pernah bersabda di dalam hadis, fa inni law kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Sesungguhnya aku Nabi, jika aku Nabi perintah kepada seseorang untuk sujud pada selain Allah, maka aku Nabi akan memerintahkan kepada istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan istri kepada seorang suami itu lebih dipenuhi. Jadi seorang istri itu supaya lebih takzim, taat ketika suami itu sedang memanggil, ketika suami itu sedang membutuhkan bantuannya. Maka seorang istri ini supaya betul-betul bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya suami, tidak mengentahi, tidak berpaling dari suaminya. Karena Nabi saja menyuruh pada para istri untuk taat kepada suaminya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Maka dari itu para istri, ya, supaya selalu mengutamakan kewajibannya sebagai seorang istri, supaya selalu takzim dan taat kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, ya. Seorang suami itu adalah, ya, imam kita, ya. Seorang suami itu adalah imam dari para istri. Maka bagaimanapun keadaannya, ya, kita atau sebagai seorang istri itu supaya bisa takzim dan taat kepada suaminya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika dalam nasihat ini, dalam acara ini banyak kesalahan, kekurangan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.